Salam Bray, Abdi Jumi. Kali ini Abdi mau merangkum sebuah film yang menceritakan seorang gadis muda yang rela menjadi ibu pengganti. Ingin tahu kisahnya? Gaskin Bray. Kita langsung aja ke alur filmnya yang berjudul Yes Soda. Berawal di rumah danau di wilayah Hyderabad. Di sana ada seorang aktris Hollywood yang bernama Olivia yang tengah berlibur dan sedang berenang di danau tersebut. Tanpa dia sadari, ada dua orang pria on tohon, ini rarainya, yang sedang mengintip menatap keindahan tubuhnya yang mampu menarik hasrat keduanya. Oleh karena itulah, mereka dengan sengaja memasukkan obat bius ke dalam minuman yang disediakan untuk Olivia. Selesainya berenang, Olivia pun langsung minumnya. Setelah minumnya pun, Olivia merasa ada yang aneh dengan minumannya. Terus kondisi kesadarannya perlahan mulai menghilang. Dan Olivia mencoba untuk masuk ke dalam kamar penginapannya. Tanpa dia sadari, dua orang tua tadi sudah berada di dalam dan langsung mendekapnya. Namun, di saat dua orang ontod itu mau melampiaskan birahinya, seketika Olivia tidak bisa mengontrol keadaan tubuhnya. Bahkan, urat-urat yang keluar dari dalam tubuhnya semakin nampak terlihat dengan jelas. Dan pada akhirnya, Olivia pun tewas. Ketika dua orang tohon menyaksikan kejadian tersebut, kedua ontod itu ketakutan. Terus, langsung melarikan diri deh. Dan setelah otopsi dilakukan, laporannya menghasilkan jika di dalam tubuh Olivia nyatanya terkandung dua zat obat yang berbeda, di mana menurut ketentuan yang berlaku, seseorang yang baru selesai melakukan vaksin memang tidak diperbolehkan untuk meminum jenis obat apapun, karena itu dapat berakibat fatal seperti yang dialami korban. Tetapi salah satu dari jenis obat tersebut sudah diketahui. Namun, pihak penyidik masih belum bisa mengetahui jenis zat obat apa yang satunya lagi, sehingga mereka masih menunggu hasil pengujian lab untuk mengetahui jenis zat obat misterius tersebut. Dengan berjalannya penyelidikan kasus itu, kita akan berkenalkan dengan seorang pemeran utama film ini. Seorang wanita itu bernama Yas Soda, yang pada waktu itu dia sedang mengantri giliran di rumah sakit untuk memeriksa kondisi kandungannya. Dan karena tak ada masalah dengan kandungannya, Yas Soda pun diminta untuk bersiap diri. Sebab pada keesokan harinya, dia memang diharuskan untuk pergi ke suatu tempat yang lebih layak, di mana mengingat bahwa pemilik bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah seorang miliarder yang tidak ingin anaknya lahir di daerah kumuh. Kemudian, agar Yasoda tidak merasa bimbang, dokter itu pun menjelaskan bahwa nantinya sebelum dia berangkat ke tempat yang telah ditentukan, dia akan menerima 50% dari uang pembayarannya. Bahkan di sana, dia akan mendapatkan fasilitas yang sangat mewah. Tak lama setelah meninggalkan ruangan, dia pun dihampiri oleh suster yang memeriksanya, di mana suster ini ingin menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan dokter tadi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahwa dengan kenyataannya, kondisi rahim Yasoda sangatlah lemah, sehingga kemungkinan besar Yasoda tidak akan bisa hamil lagi. Oleh karena itu, dia meminta kepada Yasoda untuk kembali mempertimbangkan keputusannya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Tetapi karena Yasoda sangat membutuhkan uang tersebut untuk digunakan operasi adiknya yang bernama Brinda, dia mau gak mau dan terpaksa harus melakukan hal itu, meski resiko yang dia hadapi sangatlah besar. Hingga keesokan harinya, ketika dia sedang mengemasi pakaian, dia pun dihampiri seorang pria yang ingin mengantarkan tas yang berisikan uang pembayarannya. Setelah menitipkan uang tersebut kepada sahabatnya, dia segera menuju dan masuk ke dalam mobil yang memang disediakan untuk menjemputnya. Sebelum berangkat, dia diharuskan meminum pil terlebih dahulu, karena dampak dari pil itu bisa membuat Yasoda tertidur agar Yasoda tidak tahu rute kemana dia akan diantarkan. Dengan terpaksalah, mau gak mau Yasoda pun meminumnya. Setelah minumnya pun, Yasoda sempat ngaliuk ke arah tempat tinggalnya sebelum dia tak sadarkan diri. Berpindah ke seorang model yang bernama Arusi. Dia sedang mendapatkan panggilan telepon dari kekasihnya yang bernama Sip Reddy. Sip mengajaknya untuk bertemu. Setelah bertemu, mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke suatu tempat.
Karena terlalu larut dalam suasana romansa, di tengah perjalanan mereka malah bermesraan, sehingga Sip tidak fokus untuk menyetir mobilnya dan menyebabkan kecelakaan, dan langsung membuat mereka tewas di TKP. Sebab mobil yang mereka tumpangi kini telah hangus terbakar. Dikarenakan Sip ini seorang pengusaha ternama, berita kematiannya menjadi sangat viral, sehingga langsung ditangani oleh pihak yang berwajib. Di saat Yasoda sudah tersadar, dia pun sangat merasa terkejut dan bingung. Ayah di mana ieu teh? Sebab kini dia sudah berada di dalam ruangan yang sangat mewah. Bahkan, selain menggunakan pakaian yang baru, dia juga mendapati adanya sebuah gelang karet yang sudah terpasang di pergelangan tangannya. Lalu Bray, di saat dia sedang mengamati sisi ruangannya, tanpa disengaja dia melihat adanya seekor burung merpati yang hinggap di luar jendela. Sehingga sontak dia pun ingin meraih merpati tersebut. Sampai akhirnya dia pun dihampiri oleh dua orang wanita, salah satunya bernama Madu, yang langsung mengatakan bahwa Yasoda tidak akan pernah bisa menggapai burung itu. Ternyata Madu ini merupakan pemilik dari tempat tersebut. Itu sebabnya dia menjamu Yasoda dengan sangat istimewa, agar bayi yang berada di dalam kandungannya tetap dalam kondisi yang sehat. Bahkan dia juga memberikan remote yang fungsinya untuk memanggil asistennya yang bernama Sudama. Dan sebelum pergi meninggalkannya, Madu sempat menjelaskan bahwa yang berada di dalam ruangan ini kini telah menjadi miliknya. Namun, Madu menegaskan, tapi tidak dengan bayi yang ada di kandungannya. Sementara untuk bisa memastikan penyebab kecelakaan Sip, seorang polisi bernama Risi sengaja datang ke rumah sakit untuk menunggu hasil laporannya, di mana dia merasa terkejut ketika mendapatkan informasi jika sebab kematian Sip ternyata karena sesak napas akibat kekurangan oksigen. Dikarenakan kebakaran yang terjadi itu hanya disebabkan oleh kerusakan airbag pada mobilnya saja. Ketika mendengarkan penjelasan tersebut, Resi mulai merasa ada sesuatu yang aneh, sehingga dia segera memberikan laporannya kepada atasannya yang bernama Balaram. Ya, karena Risi pun tidak ingin kasus pembunuhan itu ditutup begitu saja, Risi langsung menyarankan kepada Balaram untuk meminta bantuan kepada tim ahli yang dia kenal, yang bernama Pasudep, yang merupakan seorang pelatih di Akademi Kepolisian. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari Balaram, tanpa buang-buang waktu, Risi pun segera pergi untuk menemui Pasudep. Sedangkan di lokasi yang berbeda, di saat Yasoda sedang asik menempelkan bindih ke kaca cermin di ruangannya, dia sempat ditegur oleh Sudama yang datang ke kamarnya. Tetapi dikarenakan Sudama tidak mau terus berdebat, dia langsung memberikan sebuah pakaian baru, sebab dia ingin mengajaknya makan bersama dengan ibu-ibu pengganti yang lainnya. Dikala Sudama sedang menerangkan beberapa peraturan yang harus dituruti, seketika Yasoda langsung berhenti di depan salah satu ruangan, yang ternyata ruangan tersebut adalah ruangan pemeriksaan. Sehingga di sanalah dia bertemu dengan seorang dokter bernama Gotham yang akan memeriksa kondisi Yasoda dan kandungannya. Di saat diperiksa, Yasoda merasa risih bila harus diperiksa oleh dokter pria. Namun karena tidak memiliki pilihan lain, dia pun tetap menjalankan pemeriksaannya. Yasoda pun penasaran, ingin melihat pergerakan bayi yang ada di dalam kandungannya. Si Gotham malah langsung menggeser monitornya begitu saja, sehingga Yasoda terpaksa harus melihatnya melalui pantulan yang terdapat dari kacamata Gotham. Dan setelah melakukan pemeriksaan, Sudama pun segera mengajaknya untuk ikut bergabung di meja makan bersama ibu-ibu pengganti yang lainnya. Antara lainnya bernama Teju, Lela, Kajal, dan Jenny, yang memiliki usia kandungan yang berbeda-beda. Tetapi mengingat Yasoda adalah anggota terbaru di grup mereka, Tejo pun langsung iseng, sengaja merintahkannya untuk pergi ke zona 2 untuk mengambil rokoknya di sana. Dan dikarenakan Yasoda belum mengetahui bahwa zona 2 itu hanya boleh dimasuki untuk para staf saja, tanpa berpikir panjang dia pun menurutinya. Sesampainya di dalam, keberadaannya pun dapat segera diketahui
oleh pihak keamanan di sana yang bernama Nagu, dikarenakan dia sedang bertugas di ruangan CCTV. Untungnya sebelum ditangkap Nagu, Gotham sudah terlebih dahulu menghampirinya dan langsung menjelaskan peraturan yang berlaku di sana. Kemudian momen itulah Yasoda langsung berbohong dengan berkata bahwa dia hanya ingin mengambil pakaian milik adiknya saja yang berada di dalam tas agar bisa melepaskan kerinduannya. Kembali ke kasus pembunuhan pengusaha terkenal Sip. Setelah memeriksa keseluruhan rangka mobil milik Sip, Pak Sode pun menjelaskan bahwa ini sebuah kasus pembunuhan berencana. Karena selain adanya bahan kimia di airbag, semua airbag yang terpasang semuanya sudah terbuka. Sehingga dia berasumsi sebenarnya pelaku hanya mengincar Arushi. Karena jika Sip yang menjadi targetnya, harusnya bisa saja dibunuh 2 hari yang lalu dikala dia baru kembali dari wilayah goa. Dan penyelidikan pun berlanjut ke kediaman Arushi. Hingga akhirnya mereka menemukan petunjuk berupa video yang dikirimkan oleh seorang pria yang menyebut dirinya sebagai pria elang. Di mana dalam video tersebut dia menjelaskan bahwa ada zat aneh yang terkandung dalam krim yang bermerek Krab itu. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Arushi untuk tidak menandatangani kontraknya sebagai brand ambasadornya. Diketahui bahwa yang bernama Sonu sebagai pemilik perusahaan tersebut, setelah melihat video itu tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera menemui Sonu ke perusahaannya untuk membahas krim yang dia produksi. Namun di saat akan melakukan pemeriksaan, dengan santainya Sonu malah langsung menolak untuk diinterogasi, sehingga membuat Rishi dan yang lainnya merasa sangat jengkel. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, barulah diketahui jika Sonu ini merupakan anak kandung dari seorang menteri yang bernama Giridhar. Oleh sebab itulah dia merasa sangat santai dan sangat mudah mendapatkan izin untuk memproduksi brand kecantikannya itu. Sementara di lokasi yang berbeda, Yasoda bersama teman-teman senasibnya sedang asik makan bersama. Secara tiba-tiba Sudama datang menghampiri Teju untuk segera mengembalikan tab miliknya. Karena tab itu berisikan informasi yang sangat penting. Dan mendengar tuduhan tersebut, Teju sempat mengejeknya dengan mencoba bertanya kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Karena dia merasa sangat jengkel, sebab dikala ada suatu barang yang hilang, pasti dialah yang selalu disalahkan. Hingga keesokan harinya, Yasoda datang menghampiri Sudama untuk meminta sesuatu. Namun ternyata itu hanya pengalian saja, saudara-saudara. Namun Lela melihat kelakuan Yasoda bahwa nyatanya Yasoda merupakan pembuat onar juga, sama seperti Teju. Sedangkan untuk bisa mencari tahu kandungan apa yang terdapat di dalam produk Krab, Rishi bersama yang lainnya pun memutuskan untuk datang ke tempat tinggal si pria elang untuk memeriksanya. Tapi setibanya di sana, si pria elang ditemukan sudah tidak bernyawa, yang disinyalir tewas selama 2 hari. Hingga tak lama kemudian, ketika sedang memeriksa sisi ruangan, Pak Sudep merasakan ada sesuatu yang aneh pada lemari es yang sedang dia periksa. Dan ketika dibongkar, ternyata benar. Mereka pun menemukan kotak yang ternyata berisikan sampel produk Krab yang memang sengaja dibekukan. Setelah dilakukan pengujian di sebuah laboratorium oleh pria bernama Altaf, barulah diketahui jika ternyata zat yang terdapat pada produk Krab sama seperti yang ditemukan di dalam tubuh Olivia. Itu sebabnya Altaf berjanji untuk melitinya lebih lanjut. Ya, baik. Sementara dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan, Gotham pun sudah terlihat di dalam kamar Yasoda untuk sekedar melakukan pemeriksaan rutin. Lalu diketahui jikalau Gotham belum menikah. Yasoda merasa heran dan sangat bingung mengingat bahwa Gotham adalah pria yang tampan. Sehingga Gotham memperingatkan Yasoda untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi coklat. Yasoda malah menjelaskan bahwa sebenarnya dia lebih suka memakan snack kacang, namun dia tidak bisa mendapatkannya di sana. Hingga tak lama kemudian, di saat Yasoda melihat Teju yang mau ngudut di dalam ruangan itu, Yasoda pun mencoba melarangnya dan mengingatkannya bahwa rokok sangatlah berbahaya bagi bayi yang ada di dalam kandungannya. Meski Teju sempat merasa jengkel, namun Teju menyadari bahwa sebenarnya yang dikatakan Yasoda memanglah benar.
sehingga dia memutuskan untuk membatalkan niatnya demi menjaga keselamatan bayinya sendiri. Bahkan Teji juga menjelaskan bahwa sebenarnya alasan dia merokok bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk bisa melupakan masalah yang menimpa hidupnya, di mana menurut keterangannya, keluarga Teju memiliki hutang yang cukup banyak, sehingga dia terpaksa menerima tawaran sebagai ibu pengganti agar dia bisa melunasi semua hutangnya tanpa memberitahukan siapapun. Karena selama ini dia telah berbohong pada orang tuanya. Dia ngakunya sedang berada di luar negeri. Dan selain Teju, Kajal pun nampaknya memiliki kisah hidup yang lebih menyedihkan, yang mana menurut penjelasannya hingga saat ini tak ada satupun pria yang mendekatinya, dikarenakan dia lahir dari rahim wanita seorang penghibur. Bahkan setelah dikirim ke desanya, Kajal pun sudah tidak pernah lagi bertemu dengan sang ibu, karena satu-satunya barang yang ia miliki hanyalah cincin pemberian ibunya saja. Oleh karena itulah dia sangat membutuhkan uang yang sangat banyak untuk membebaskan ibunya dari tempat tersebut. Meskipun mereka semua memiliki alasan sendiri untuk menerima kontrak itu, namun di antara mereka berlima hanya si Jenny lah yang memiliki alasan yang sangat konyol. Karena dirinya rela menjadi ibu pengganti hanya untuk bisa membeli iPhone terbaru, di mana semua penjelasannya itu sontak membuat jadi bahan tertawaan. Sedangkan di lokasi yang berbeda, Altaf masih berada di laboratoriumnya. Namun secara tiba-tiba, dia diserang oleh pria bertopeng dari arah belakang, sehingga membuat Altaf tewas terbunuh. Bahkan mayatnya pun dimasukkan ke dalam drum yang berisikan zat berbahaya. Begitu juga dengan sampel zat yang sedang dia selidiki. Lalu bersamaan dengan peristiwa pembunuhan itu, Gotham pun sudah terlihat kembali ke dalam kamar Yasoda untuk melakukan pemeriksaan rutin. Dan Yasoda merasa sangat bahagia di saat Gotham memberikan makanan kesukaannya yang sangat dia inginkan. Hingga beberapa hari kemudian, ketika mereka berlima sedang asik berbincang sambil memilih hidangan, tiba-tiba Kajal menjerit kesakitan yang harus membuatnya segera dibawa ke ruangan perawatan yang terdapat di zona 2. Dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Lela memohoni pada bayi yang berada di dalam kandungannya, sebab dia berasumsi bahwa bayinya merupakan titisan Dewa Krishna, di mana menurut penjelasannya, dia berasal dari keluarga dalang yang selalu mendengar kisah Dewa Krishna di sepanjang hidupnya. Itu sebabnya dia sangat yakin jika dirinya akan melahirkan Krishnanya sendiri. Namun setelahnya dia menikah, suaminya malah divonis tidak akan bisa memiliki keturunan, sehingga membuat perasaannya menjadi sangat-sangat hancur. Sampai pada suatu hari, dikala suaminya terserang penyakit, dia pun segera membawanya berobat ke kota, di mana dia diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Karena itulah dia rela dan menandatangani kontrak sebagai ibu pengganti. Namun tak lama kemudian, Madu pun datang menghampiri mereka untuk memberikan informasi jika bayi Kajal sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu, sehingga janin yang berada di dalam kandungannya harus segera dikeluarkan agar menyelamatkan nyawa Kajal. Lalu bersama dengan penjelasan yang Madu katakan, Rishi terlihat sudah berada di dalam mobil untuk mengawasi pergerakan Sonu sambil terus menghubungi Balaram. Namun setelah menyadari jika beberapa orang yang dekatnya merupakan anak buah Sonu yang sedang menyamar, dia pun terus meminta kepada rekannya yang bernama Anwar untuk segera masuk ke dalam mobil. Tetapi di dalam keadaan yang terdesak, Anwar pun harus kehilangan nyawanya akibat luka tembak. Ketika mendengar adanya suara tembakan yang berulang kali, Balaram pun merasa khawatir dan langsung menyusul ke TKP. Namun sayangnya saudara-saudara, Balaram malah mengalami kecelakaan. Pada keesokan harinya sebelum melakukan senam ibu hamil, Yasoda yang merasa penasaran sempat bertanya kepada Madu terkait kondisi Kajal. Dan setelah mendengar jika Kajal telah dipulangkan ke desanya, Lela merasakan ada hal sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Karena Kajal tidak mungkin bisa kembali dalam kondisi itu. Tetapi akibat terlalu memikirkan sahabatnya, Yasoda malah jatuh pingsan di kamarnya, sehingga membuatnya harus segera dibawa ke ruang perawatan. Sedangkan di lokasi yang berbeda, dengan menggunakan alat penyangga beheng yang masih terpasang di behengnya, Balaram pun menjelaskan bahwa menurut informasi yang telah ia dapatkan, Olivia memang sering berkunjung ke India di setiap tahunnya. Setelah diselidiki lebih lanjut,
ternyata ada 122 wanita dari seluruh dunia yang melakukan aktivitas yang sama. Di mana menurut data yang ada, mereka semua dari kalangan yang kaya raya, termasuk wanita yang bernama Elena yang berasal dari Italia. Kemudian ketika mereka menyadari jika hari itu Elena pasti akan datang kembali ke India, tanpa membuang-buang waktu mereka pun segera ke bandara untuk membuntuti kemana dia pergi. Setelah Yasoda tersadar dari pingsannya, tanpa disengaja dia melihat salah satu perawat yang menggunakan cincin milik Kajal. Dikarenakan semakin merasa curiga, dia pun segera mencari tahu akan semuanya yang telah terjadi. Namun tak lama setelah Yasoda keluar dari ruangan itu, dia dihampiri Gotham yang membuat tubuhnya sekian melemah dan jatuh ke pelukannya. Lalu di saat itulah Yasoda melihat adanya kepulan asap yang keluar dari dalam salah satu ruangan. Kemudian agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Gotham pun membawa kembali Yasoda ke kamarnya. Sementara di waktu yang bersamaan setelah mengikuti taksi yang ditumpangi oleh Elena, secara tiba-tiba Elena malah berhenti di tepi jalan. Dia pun naik ke mobil hitam yang datang untuk menjemputnya. Namun tanpa Rizky sadari, ternyata pedagang yang ada di sana nyatanya seorang mata-mata, sehingga pengintaian mereka pun bisa diketahui. Kita kembali ke Yasoda, Bray. Karena tak dapat meraih burung merpati yang hinggap di luar jendela, dia penasaran, Bray. Segeralah dia mencari benda untuk dapat dia gunakan membuka jendela itu. Namun di saat yang bersamaan, Gotham juga terlihat sedang meminta bantuan kepada Sudama untuk memberikan obat ke kamarnya Yasoda. Setelah Yasoda berhasil melepas jendelanya, dia pun sangat terkejut ketika menyadari jika burung merpati yang selama ini dia lihat ternyata hanya sebuah gambar visual. Oleh karena itulah, dia pun langsung menghancurkan layar besar tersebut, yang mana itu juga dengan bersamaan langkah Sudama yang bertujuan masuk ke kamarnya. Tetapi untungnya, apa yang dia lakukan tidak diketahui oleh Sudama. Lalu setelah mendapatkan informasi jika kini Lela sedang dibawa ke zona 2, Yasoda terlihat sangat khawatir, mengingat bahwa dialah satu-satunya yang telah menyadari bahwa ada kejanggalan di sana. Hingga tak lama kemudian, barulah diketahui jika alasan Yasoda jatuh ke pelukan Gotham ternyata hanya untuk mengambil kartu akses milik si Gotham. Setelah dia melepas gelang dan menatap ke arah cermin, dia pun memberanikan diri untuk menyelinap masuk ke ruangan zona 2 dengan menggunakan kartu akses milik si Gotham yang dicurinya. Sedangkan di lokasi yang berbeda, nampaknya telah terjadi kebingungan kepada kelompok Rizky, karena mereka setelah mengikuti mobil yang ditumpangi Elena, mereka malah tersesat di dalam hutan. Dan di saat mereka mau pergi dari sana, muncullah sekelompok kerbau yang menghadang laju mereka. Bahkan dari salah satu tanduk kerbau terdapat alat pengacau sinyal, sehingga mereka tidak bisa meminta bala bantuan. Hingga tak lama kemudian, muncullah sosok pria yang membawa lentera, yang langsung menggiring mereka pergi ke suatu tempat. Sementara dikala Yasoda ingin menyelamatkan Lela yang dibawa masuk ke dalam ruangan zona 2, dia pun dihampiri oleh Jenny yang ingin memberitahukan bahwa Yasoda tidak mungkin bisa masuk ke sana. Sebab selain memiliki 16 sistem pengamanan, di sana sangatlah amat gelap dan dia harus menggunakan kacamata infrared. Setelah mendengar bagaimana Jenny menjelaskannya, Yasoda menjadi curiga, di mana kecurigaan tersebut langsung terjawab dikala Jenny menjelaskan benda yang ada di balik bajunya. Dengan terbongkarnya identitas Jenny, dia pun memeting Yasoda dan membawanya masuk ke dalam gudang, sehingga perkelahian di antara keduanya pun terjadi, di mana pukulan demi pukulan telah Jenny layangkan, sementara Yasoda terus melawan dengan bantuan barang-barang yang ada di sekitar, sampai akhirnya Jenny pun tumbang, Bray. Sungguh naas nasibmu, Jen. Setelah Yasoda masuk ke ruangan operasi, kekhawatiran Yasoda pun semakin meningkat, sebab dia hanya melihat banyak bercak darah beserta peralatan operasi, tanpa menemukan di mana keberadaan sahabatnya. Dikarenakan pintu gudang masih terbuka lebar, Nagu yang merasa curiga segera bergegas untuk memeriksanya, sehingga dia pun merasa sangat terkejut dikala mendapati tubuh si Jenny yang sudah berlumuran darah dan tewas. Lalu setelah dia memeriksa rekaman CCTV sesuai perintah yang diberikan Madu,
Akhirnya mereka berdua pun mengetahui jika Yasoda lah yang telah melakukannya. Sementara di saat Yasoda sudah masuk ke ruangan yang penuh banyak asap, dia pun merasa sangat terkejut karena ternyata itu adalah ruangan penyimpanan mayat yang telah dibekukan, Bray. Rasa curiga berubah menjadi rasa kesedihan yang amat sangat mendalam dikala dia menemukan jasad kedua sahabatnya yang sudah terbujur kaku disimpan di dalam kotak yang besar yang tertutup plastik. Tapi tak lama kemudian Yasoda menyadari kehadiran Nagu. Yasoda berusaha bersembunyi, namun di saat dia melihat adanya nomor di kotak jasadnya Lela, dia pun lalu bergegas pergi melarikan diri. Tetapi itu malah membuatnya terjebak di dalam ruangan gelap. Dan setelah dia menggunakan kacamata infrared sesuai dengan apa yang telah dikatakan si Jenny, akhirnya dia pun menyadari jika sebenarnya tempat tersebut adalah tempat penyimpanan janin yang ditaruh di dalam tabung, termasuk janin milik Lela sesuai dengan nomor urut yang tertera di sana. Tapi bersamaan dengan ditemukannya janin tersebut, Yasoda pun berhasil ditangkap sama Nagu yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah dia kembali tersadar, namun kondisinya dalam keadaan sudah terikat, Nagu mencoba untuk melecehkannya. Tapi untungnya Yasoda masih mampu melakukan perlawanan. Walaupun dengan susah payah dan dalam kondisi terdesak, pada akhirnya dengan insting untuk tetap bertahan dan terus memberikan perlawanan, Yasoda pun berhasil membunuh Nagu dengan ikat pinggangnya. Dan setelah menyadari bahwa Madu telah pergi meninggalkan ruangannya, dia pun mengambil jaket Nagu. Mungkin Yasoda merasa kebelusan, Bray. Setelah di dalam ruangan Madu, dikala dia ingin mencari barang bukti, terdengarlah suara Madu yang sangat dengan lantang menyebutkan pin berangkas pribadinya. Karena merasa terancam, Yasoda pun meraih sebuah pisau bedah yang ada di meja dan mengarahkannya ke Madu, supaya Madu tidak bisa mendekatinya. Hingga tak lama kemudian Gautam pun ada di sana untuk meminta Yasoda segera membunuh Madu, di mana menurut penjelasannya dia juga adalah korban yang sudah lama terjebak seperti yang dialami Yasoda. Bahkan Gautam mencoba memperlihatkan sebuah harddisk yang berisikan terkait kejahatan Madu yang dia simpan di dalam berangkasnya. Ternyata yang diucapkannya hanya untuk mengalihkan Yasoda saja agar bisa merebut pisau yang ada di tangannya. Kemudian dengan kondisi yang berbalik, sekarang Yasoda yang berada di bawah tekanan. Akhirnya Madu pun mulai mengungkapkan semuanya. Di mana pada beberapa tahun yang lalu, ketika dia mengikuti kontes kecantikan antar kampus di India, dan Gautam pun ikut hadir sebagai penonton di sana karena dia menaruh hati kepada Madu. Dikarenakan Giridhar sebagai menteri, dia pun diundang juga untuk menjadi juri. Giridhar pun sempat menegaskan dalam sambutannya bahwa sebenarnya dia tidak setuju akan adanya kontes kecantikan ini, sebab baginya kecantikan seorang wanita berasal dari dalam diri. Sehingga pernyataan itu langsung dibantah oleh Madu, karena baginya kecantikan itu sangat penting untuk wanita. Dan setelah mengutarakan perspektifnya, Madu pun memutuskan untuk segera pergi, sebab dia yakin karena dirinya tidak akan menang karena telah menentang juri. Hingga tak lama kemudian Gautam pun datang menghampirinya untuk memberikan setangkai bunga. Namun dengan angkuhnya Madu pun langsung menolak serta menghinanya. Sebab meskipun Gautam adalah seorang pria yang sangat jenius, tetapi baginya penampilan adalah hal utama. Tak lama setelah dia pergi mencapakan Gautam, ada beberapa anak buah Giridhar yang memintanya untuk segera masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, alasan Giridhar untuk bertemu dengannya adalah bukan untuk membalas perilakunya tadi, melainkan mengajaknya menikah untuk memudahkan istrinya yang telah lama meninggal. Bahkan hari itu juga si Giridhar datang ke rumahnya, menemui ayahnya si Madu dikarenakan ingin segera melamarnya. Meskipun usia mereka terpaut sangat jauh, namun Madu tetap bersedia menerima lamarannya, dengan harapan jika dirinya mungkin akan hidup layaknya seperti ratu
dan bisa memanfaatkan kekuasaan yang Gridar miliki. Akhirnya mereka pun menikah. Dan pastinya Bray, pada malamnya si Gridar yang sudah ngebut banget tuh ingin melakukan pembuahan. Namun sebelum melakukan pembuahan, Madu sempat memintanya untuk menggunakan alat kontrasepsi, sebab dia tidak ingin kecantikannya hilang dikarenakan hamil nantinya. Akan tetapi si Gridar tidak menggubrisnya. Hingga beberapa bulan kemudian, setelah menyadari jika dirinya kini telah hamil, Madu merasa sangat terkejut ketika melihat wajahnya yang secara tiba-tiba semakin menua. Dia pun langsung memeriksanya, yang mana menurut penjelasan si dokter, ternyata dirinya menderita sindrom langka yang disebut Werner, sehingga wajahnya cepat menua yang dipicu kehamilannya, dan sehingga kini masih belum ditemukan obat ataupun perawatan untuk mengatasi hal itu. Bahkan dia juga tidak dapat disembuhkan walaupun mencoba untuk menggugurkan kandungannya. Merasa kecewa dengan kondisinya, Madu yang sudah putus asa sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Walaupun dia berhasil diselamatkan, dia malah semakin menderita karena dicampakkan begitu saja oleh si Gridar, Bray. Karena wajahnya sudah tidak cantik lagi, Bray. Sehingga di momen itulah Gotham datang menghampirinya dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia dapat mengembalikan kecantikan seperti sedia kala. Akan tetapi dengan syarat, Madu harus bersedia untuk menjadi pasangan hidupnya. Bahkan untuk membuktikan ucapannya, Gotham pun mengajak Madu untuk melihat laboratoriumnya, di mana dia ingin membuktikan di mana serum ciptaannya bisa membuat bunga mawar yang telah layu menjadi kembali mekar dan kekar, Bray. Setelah diuji coba lagi racikan-racikan magis yang lainnya, akhirnya Gotham pun menemukan racikan yang cocok untuk mengembalikan kecantikan Madu. Namun Bray, di saat dia ingin menciumnya, secara tiba-tiba Gotham dipukul oleh anak buahnya Gridar, di mana hal ini mutlak merupakan rencana Madu. Sebab meskipun Gotham sudah menolongnya, tetapi dia tetap milik Gridar lah. Dimana kan si tua bangka ini bergemilang harta. Dasar bangka. Merasa kecewa akan hal itu, membuat Gotham diberikan kekuatan dan langsung bangun menghajar sebagian anak buah si Gridar dan mengalahkannya. Kemudian sambil tertawa sinis, Gotham pun menjelaskan bahwa sebenarnya serum yang dia berikan hanya akan bertahan selama 6 bulan saja. Itu sebabnya jika Madu ingin tetap cantik, maka dirinya memerlukan si Gotham. Lalu dengan penemuannya ini, si Gotham dengan pedenya bahwa dia juga akan bisa menjadi seorang kaya raya. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Gridar dan Madu pun rewas, Bray. Lalu mengajaknya untuk bekerjasama, sebab dia yakin penemuan yang berharga itu akan menguntungkan mereka bertiga, di mana dia yang menjadi investor, sementara Madu di bagian marketingnya. Kembali ke masa sekarang. Setelah menceritakan bagaimana cara dia membangun bisnisnya ini, Madu bergegas untuk melakukan presentasi online kepada seluruh investornya yang berasal dari berbagai macam negara. Dan sebelum ikut pergi meninggalkan ruangan, Gotham sempat melihatkan tabnya untuk memperingatkan Yashoda bahwa dia akan selalu terus terawasi. Sementara dalam presentasinya, Madu pun menjelaskan bahwa perusahaan kini telah memiliki serum yang dapat mencegah penuaan yang bernilai jutaan dolar hanya dengan suntik booster setiap 6 bulan sekali, di mana kliennya merupakan wanita-wanita kaya yang berada di seluruh dunia seperti pengusaha, artis, model atau yang lainnya. Kemudian untuk menjawab tentang kematian Olivia, Madu juga menjelaskan jika wanita yang menggunakan produknya memang tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat apapun dalam kurun waktu selama 48 jam. Bahkan dia hingga menjelaskan bahwa serum buatannya memang diracik menggunakan janin manusia, karena janin yang berada di dalam perut tumbuh tanpa paparan sinar matahari secara langsung, sehingga plasmanya akan tetap murni, di mana plasma tersebutlah yang akan digunakan menjadi serum. Oleh karena itu, ia sengaja mengincar wanita-wanita kelas bawah agar bersedia menjadi ibu pengganti. Dan jika sudah waktunya tiba, dia akan mengambil janinnya, kemudian membunuh korban agar kejahatannya tidak terungkap. Bangke emang. Lalu di hadapan semuanya, Gotham pun ikut menjelaskan bahwa kini produk kecantikan yang ia buat telah diproduksi massal di masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau bermerek Rap. Dan meski dahulu Arusi sempat mencoba mencari informasi terkait kandungan zat yang ada di kosmetiknya,
Namun, dia telah berhasil membunuhnya seakan terlihat seperti kecelakaan. Tetapi bersamaan dengan penjelasannya yang dia katakan, Gotham mulai merasa gelisah dikala dia menyadari jika kini bahwa Yasoda telah berhasil meloloskan diri. Namun karena tidak ingin kehilangan kepercayaan dari seluruh investornya, mereka berdua masih mencoba tetap tenang seakan tidak terjadi apa-apa. Lalu bersama dengan langkah Yasoda yang sedang mencari jalan keluar, Vasudeva pun menjelaskan seluruh rekannya jika dia yakin bahwa sebenarnya Elena bukanlah sekembalinya atau berasal dari Italia. Asumsinya menjelaskan bahwa Elena hanya sebagai umpan untuk menyebak mereka semua. Sebab dikala dia keluar dari bandara, Vasudeva tidak melihat adanya label bagasi check-in pada kopernya. Itu sebabnya ia berasumsi juga jika orang yang menjemput Elena yang menggunakan mobil hitam adalah Balaram, yang memang sengaja dipindah tugaskan hanya untuk menutup kasus itu. Sebab dalam setelah mereka memberikan informasi kepada Balaram, banyak yang menjadi korban seperti Altaf dan pria Elang. Sehingga di sini baru terungkap bahwa sebenarnya kecelakaan yang menimpa Balaram di malam terbunuhnya Anwar hanya salah satu bagian dari rencananya saja. Kemudian dengan bersama penjelasan tersebut, akhirnya sosok Balaram pun tiba dengan membawa sebuah pistol. Sementara di lokasi yang berbeda, setelah Yasoda berhasil menemukan adanya jalan keluar melalui terowongan rahasia, dia pun nampak sangat senang karena bisa melihat kembali kilau cahaya matahari. Namun sayangnya Bray, kesenangan itu hilang karena secara tiba-tiba ada seekor dogi yang langsung mengejarnya, yang membuat dia terjebak di tepi jurang. Di mana nyatanya dogi tersebut dogi peliharaan Gotham yang hanya menuruti perintahnya saja. Sehingga di momen itulah dia menyarankan kepada Yasoda untuk segera kembali, karena janin yang berada di dalam kandungannya akan Gotham kirim kepada kliennya yang berasal dari Brazil. Sedangkan di sisi lain, sebelum Balaram membunuh mereka semua, dia pun memutuskan untuk melakukan video call dengan Gridar, hanya sebagai bukti jika dia telah berhasil melakukan tugasnya. Kemudian karena itu merupakan bukan hal yang penting bagi Gridar pun memutuskan video call begitu saja. Dan nampaknya kecerobohan itulah yang Vasudeva inginkan. Sebab dengan adanya video tersebut ia bisa membuktikan bahwa Gridar juga ikut terlibat. Sesudah tertangkap kembali Yasoda, Gotham pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah mencurigai Yasoda dikala dia pertama kali melihatnya berada di zona 2. Itu sebabnya dia memasukkan perasaannya agar mengetahui apa yang ingin dilakukan Yasoda. Bahkan bahwa dia sudah menyadari ketika Yasoda mengambil kartu akses miliknya. Tetapi merasa karena bisnisnya tidak memiliki celah, Gotham sengaja memperlihatkan wisma hutan miliknya yang terdapat di kaki bukit, di mana di dalam video tersebut terlihat jelas Balaram sedang berbicara dengan Vasudeva. Oleh karena itulah dia meminta kepada Balaram untuk segera membunuh semuanya. Namun saat Balaram menarik pelatuk pada pistolnya, secara tiba-tiba ada seorang yang menodongkan pistol juga ke arah Gotham, sehingga membuat Balaram langsung meletakkan pistol itu sesuai permintaan Gotham. Dan ternyata itu adalah Yasoda, di mana senjata yang ia dapatkan adalah milik Nagu yang dia curi dikala dia mengambil jaket di saat kabulusan. Dengan penjelasan yang dia sampaikan terkait detail rincian senjata yang ia gunakan, disinilah baru terungkap Ray, jika sebenarnya Yasoda merupakan anggota yang sangat terlatih di bawah bimbingan Vasudeva. Bahkan Yasoda pun adalah yang terbaik di kelasnya. Namun setelah lulus dari pelatihan, dia sangat terlihat murung sampai akhirnya dia menjelaskan bahwa saat dirinya datang untuk melakukan wawancara, dia malah hampir menerima tindakan pelecehan oleh seorang atasan polisi hanya karena dia berasal dari keluarga menengah. Sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mengubur cita-citanya menjadi seorang polisi. Setelah mendengar hal tersebut, Vasudeva tentu sangat merasa marah. Tetapi tanpa mereka sadari, perbincangan mereka nyatanya didengar jelas oleh Brinda, adik kandung Yasoda. Dan di saat itulah Brinda tak pulang-pulang ke rumah dan hanya ada tas yang berisikan uang, di mana uang tersebut Brinda sengaja siapkan untuk menyewa polisi agar Yasoda bisa meraih cita-citanya. Hingga pada suatu hari setelah mendapatkan informasi jika Brinda telah menandatangani kontrak untuk menjadi ibu pengganti selama 5 tahun, hanya untuk mendapatkan uang tersebut yang buat perasaannya Yasoda menjadi sangat hancur.
Itu sebabnya ia bertekad untuk menjalani misi ini agar bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Kemudian Yasoda menjelaskan di mana dia di hari pertama datang, dia mencuri tab milik Sudama hanya untuk mempelajari apa saja yang mereka lakukan. Sedangkan bindi yang ia sengaja pasang di cerminnya itu merupakan sebuah pola peta yang sudah ia tandai. Lalu dalam posisi terdesak itulah Gotham pun memberikan sinyal kepada seluruh anak buahnya yang berada di kaki bukit, sehingga mereka pun langsung melakukan penyerangan terhadap kelompok Wasudep. Dan karena sadar ada sesuatu yang sedang terjadi, Yasoda pun memutuskan untuk menjadikan mereka berdua sebagai sandera. Namun terjadinya baku tembak dan perkelahian dengan para petugas di sana. Mereka berdua pun berhasil melarikan diri dan alhamdulillahnya tangan Gotham pun tertembak. Sementara setelah berhasil mengalahkan para anak buah Gotham yang berada di kaki bukit, Wasudep pun meminta kepada Rishi untuk jangan ragu membunuh Balaram dan membalaskan dendam atas kematian teman-temannya, agar mereka segera bisa menyelamatkan Yasoda. Dan ketika Yasoda mendengar informasi bahwa Madu meminta kepada seluruh wanita untuk berkumpul di aula, tanpa berpikir panjang ia pun ikut datang ke sana. Sehingga dikala Madu bertanya apakah mereka ada yang mengenal Brinda, dia pun dikejutkan dengan hadirnya sosok Yasoda yang mempertanyakan tujuan Madu. Bahkan ia menegaskan bahwa dirinya telah menganggap mereka semua sebagai adiknya sendiri. Dan dengan mengarahkan pistolnya, Yasoda pun berkata jika Madu mati, dialah yang akan bersedia membesarkan anak-anak dari para wanita di sana. Karena dirinya adalah Yasoda, yang menurut mitologi India, Yasoda adalah ibu pengganti dari Dewa Krishna. Tetapi karena ada seorang penjaga yang mencoba menyerangnya, tembakan Yasoda pun meleset, hanya mengenai cermin yang ada di belakang Madu. Sehingga di momen itulah Madu mengambil kesempatan untuk bisa melarikan diri. Namun dengan pecahnya kaca tersebut, akhirnya semua wanita yang berada di sana tersadarkan jika kini mereka sedang berada di atas bukit. Sementara kelompok Rishi sudah masuk dan berada di lorong ruangan zona 2. Tanpa sengaja dia mendengar jeritan seorang wanita dari salah satu ruangan. Sedangkan agar Madu tidak bisa melarikan diri, Yasoda pun menembak baling-baling helikopternya. Tetapi dengan sombongnya Madu malah menjelaskan, sebenarnya dia juga menggunakan jadinya sendiri loh untuk mempercantik wajahnya sesuai dengan saran yang diberitahukan Gotham. Aduh, seluruh perasaan wanita di sana menjadi murka dong dan langsung melangkah ke arahnya sehingga membuat Madu jatuh ke dalam jurang. Hingga tak lama kemudian, pandangan mereka semua terpaku ke sebuah lorong, di mana Rishi muncul membawa Brinda, sehingga membuat Yasoda memeluknya sangat erat, yang diiringi dengan tangis kebahagiaan. Dan karena saat itu waktunya untuk Brinda melahirkan, Sodama pun mengajukan diri untuk membantu persalinannya dengan menggunakan cara tradisional. Sementara walaupun Gotham sudah berhasil masuk ke dalam mobil milik Balaram dengan membawa sebuah koper yang berisikan sampel serum buatannya, namun sebelum dia sempat pergi melarikan diri, dia sudah terlebih dahulu dihadang kelompok Rishi. Dan bersamaan tertangkapnya Gotham, bayi Brinda pun lahir dengan selamat, sehingga Yasoda nampak sangat bahagia bisa menggendong keponakannya, dan ia langsung beri nama Krishna seperti harapan Lela. Hingga keesokan harinya, di depan seluruh awak media, Giridhar menjelaskan bahwa kantor polisi sangatlah penting, sehingga harus diutamakan agar masyarakat bisa merasa aman. Namun di saat yang bersamaan, ada salah seorang polisi yang datang untuk menginformasikan bahwa kini ia sudah mendapatkan surat perintah untuk menangkapnya. Bahkan tak lama kemudian ada salah seorang polisi yang menjadi tersangka, sehingga untuk mencari perlindungan kepada Giridhar. Namun sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa kini dirinya juga sudah terjebak di dalam jeruji besi. Bersama dengan itulah Bray, film pun selesai. Harto thank you Bray. Jangan lupa komen, like, dan share ya Bray.